Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama-sama membuat cuka apel. Cuka apel memiliki banyak sekali manfaat, baik itu untuk manusia, hewan peliharaan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Manfaat untuk manusia diantaranya untuk kesehatan, untuk kecantikan, juga untuk diet. Dalam video ini kita akan belajar cara membuat cuka apel sendiri, yakni dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bahan yang utama adalah apel. Apel yang kita gunakan tidak harus apel yang berkualitas baik. Seperti yang saya gunakan di sini adalah apel yang sudah agak lama sehingga sudah agak kisut-kisut ya, dan juga sebagian sudah membusuk. Nah, yang busuk-busuk ini saya pisahkan, saya buang, kemudian saya cuci bersih dan kemudian kita iris-iris. Nah, beginilah cara memotong-motongnya atau mengiris-irisnya. Jadi tidak usah terlalu kecil-kecil, juga sebaiknya jangan terlalu besar. Dan hari ini saya membuat sekitar 1,5 kg apel. Selain dari bahan baku, kita juga memerlukan alat-alat. Yang pertama adalah toples. Ini yang paling afdol adalah toples dari kaca, tetapi berhubung saya tidak memiliki toples dari kaca yang cukup besar, maka saya menggunakan toples dari plastik, dan ini juga tidak apa-apa. Saya sudah berulang kali membuat cuka apel ini dengan menggunakan toples seperti ini, dan hasilnya baik, alhamdulillah, tidak ada masalah. Lalu yang kedua adalah kita memerlukan gula. Nah, gula ini gula pasir ya, gula putih biasa, gula pasir biasa. Selain dari bahan yang utama tadi, yakni apel. Nah, ini apel yang sudah diiris-iris tadi. Ini sekitar 1,5 kilo lah ya, sekitar 1,5 kilo apel yang sudah diiris-iris. Bahan berikutnya yakni air putih, air bersih ya, yang akan kita gunakan sebagai media nanti. Nah, jadi saya ulangi lagi, bahan-bahannya adalah yang pertama apel yang sudah kita cuci bersih dan kita potong-potong. Lalu yang kedua gula putih atau gula pasir. Kita hanya memerlukan beberapa sendok saja, nanti tergantung dari jumlah apelnya. Lalu bahan untuk tempat, yakni toples, bisa terbuat dari kaca, juga boleh dari plastik, dan air bersih. Oke, kita sekarang akan memulai membuatnya. Yang pertama kita akan masukkan dulu cuka apel ya, apel yang sudah kita bersihkan dan kita iris-iris tadi. Kita masukkan seluruhnya dalam toples. Jadi apel ini tidak harus apel yang kualitas baik ya, tergantung dari adanya apalah apel di teman-teman. Mungkin ya apel-apel yang sudah agak kadaluarsa juga tidak apa-apa, nanti kita buang bagian-bagian yang sudah tidak baik lagi atau sudah akan membusuk. Kita ambil yang bagian-bagian yang masih baik. Setelah apel sudah kita masukkan, maka kita tambahkan air secukupnya. Nah, ini sekitar 1 liter. Lalu 2 liter. Nah, sekitar 2 liter lah ya. Nah, kemudian 2 liter air ini dan apel sekitar 1,5 kilo tadi ya, 1,5 kilogram, atau mungkin hampir 2 kilogram tadi. Kita tambahkan lagi gula pasir.
1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok. Jadi per liter air kita bisa kasih gula pasir atau gula putih sekitar 2 sendok makan. Ini tidak ada takaran tertentu ya untuk menambahkan gula pasir ini. Tidak harus dengan ukuran tertentu, boleh dilebihkan. Nah, kalau dilebihkan tentu rasanya lebih manis. Tapi tidak dilebihkan dari 2 sendok per liter air juga tidak apa-apa. Nah, nanti setiap hari setelah seperti ini kita tutup seperti ini ya. Ini tutup ini tidak, walaupun kita tekan ini tidak terlalu rapat ini ya, saudara-saudaraku, dulur-dulur. Jadi walaupun ditutup seperti ini tetap bisa bernafas ini. Jadi tetap bisa bernafas, fermentasi tetap bisa berlangsung dengan baik. Nah, ini idealnya nanti setiap 2 hari sekali kita aduk-aduk ini dengan menggunakan sendok atau ya sejenisnya lah yang tidak terbuat dari logam. Jadi usahakan apabila kita membuat fermentasi seperti ini tidak menggunakan alat-alat dari logam. Boleh sendok plastik seperti ini atau bahan-bahan kayu juga boleh. Nah, kita nanti setiap 2 hari sekali kita buka, lalu kita aduk-aduk agar supaya bercampur ya. Kalau bisa ngaduknya sampai ke bawah sana ya. Nah, kita aduk-aduk sampai ke bawah supaya membantu percepatan fermentasinya. Karena kalau kita biarkan saja biasanya lama ya terjadi fermentasi yang sempurna ini. Kita aduk-aduk untuk membantu mencampur antara air dan apel yang sudah kita cuil-cuil ini. Nah, seperti itu kita tutup seperti ini ya. Kita tutup seperti ini. Kita diamkan fermentasi ini berlangsung selama 2 minggu. Jadi 2 minggu. Nah, setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali boleh kita aduk-aduk ya. Terus kita tutup kembali rapat. Jangan sampai ada binatang yang bisa masuk. Tapi kalau udara sedikit masih bisa masuk, tapi binatang tidak boleh masuk. Nah, sepertinya setelah nanti berumur 2 minggu atau 14 hari, maka kita nanti akan membuang ampasnya ini. Kita saring dengan menggunakan saringan dari kain boleh, atau saringan lain. Pokoknya ampasnya kita buang, kita sendirikan. Setelah kita buang ampasnya, nanti kita teruskan fermentasinya di toples, mamanya toples seperti ini ya. Kita teruskan fermentasinya di toples seperti ini. Nanti kita, jadi setelah 14 hari airnya kita pisahkan sendiri di toples-toples yang lebih kecil dan ditutup tidak terlalu rapat juga. Nanti diteruskan fermentasinya di toples seperti itu selama 14 hari lagi. Nah, ini baru setelah 14 hari ditambah 14 hari, jadi sekitar kurang lebih 28 hari atau 1 bulan. Nah, baru nanti cuka apel kita ini siap digunakan. Nah, nanti apabila ini berlangsung baik sekali, fermentasinya ini sempurna baik sekali, nanti akan ada biangnya nanti yang mengendap di bawah, yang seperti seperti agar. Nah, apabila terlihat seperti itu maka tidak usah kaget, kadang di atas juga bisa di bawah. Nah, ini akan kelihatan seperti jaringan lah, seperti agar-agar itu. Bisa tipis, bisa juga tebal. Nah, itu sebagai biang atau mazar kalau bahasanya. Jadi biang itu nanti kita bisa gunakan untuk membuat cuka apel dengan waktu yang lebih cepat. Tetapi kalau kita belum memiliki biang, ya seperti ini dulu tidak apa-apa. Atau kalau sedulur-sedulur sudah punya cuka apel sekarang ini, dalam pembuatan ini kita bisa tambahkan sedikit cuka apel untuk
sebagai starter ya. Nah, saya contohkan saja. Kita ambil dulu cuka apel yang sudah jadi. Nah, ini cuka apel yang sudah jadi, sudah saya buat beberapa bulan yang lalu. Nah, tinggal sedikit ini. Maka apabila kita membuat lagi cuka apel, apabila kita sudah ada loh ini ya, apabila sudah ada cuka apel yang sudah jadi, bolehlah kita tambahkan sedikit. Nah, sebagai starter atau menjadi biang lah ya, supaya lebih cepat. Nah, cukup seperti itu saja. Nah, ini supaya menjadi starter. Kalau kita sudah mempunyai cuka apel yang sedikit ini tadi, maka insya Allah ini akan lebih cepat nanti jadinya, dan lebih sedap baunya, lebih cepat jadi lah. Tetapi kalau dulur-dulur belum punya cuka apel yang sudah jadi, maka tidak dikasih cuka apel juga tidak apa-apa. Yang penting tadi dikasih gula seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, sekarang sudah kita tutup, siap kita simpan, dan nanti setiap 3 hari atau 2 hari sekali kita aduk-aduk menggunakan sendok atau bahan lain selain daripada logam. Oke dulur-dulur, ini ya sekedar tutorial, bukan tutorial ya, sedang sekedar berbagi pengalaman mengenai pembuatan cuka apel yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kesehatan, untuk ternak-ternak kita, juga untuk kecantikan, dan banyak sekali manfaat dari cuka apel ini. Nah, untuk manfaat-manfaatnya bisa sedulur-dulur cari referensinya di Google atau di YouTube, silahkan dicari saja apa saja manfaat cuka apel. Tapi kalau di peternakan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat air alkali, salah satunya ya, dan juga bisa untuk membantu menghilangkan bau di kandang dengan cara disemprotkan. Nah, untuk itu kita belum membuat videonya, nanti kapan-kapan insya Allah kita buatkan videonya untuk membantu menghilangkan bau di kandang ayam kita dengan cuka apel. Oke dulur-dulur, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ada kesalahannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.